waktu ibu saya ngajar ngetik gitu loh. Bapak saya pura-puranya ikut belajar ngetik biar bisa ketemu. Terus ibu saya pindah ke Magelang. Nah, bapak saya kalau mau ketemu ibu saya naik sepeda itu 67 kilo kan. Sejak peristiwa terjadi itu September tuh bukan September ceria kalau lagu ya. Bukan September ceria ya. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahmitivers, di Indonesia ini ternyata banyak orang tua yang memberikan nama anaknya Ahmad Yani. Dan beberapa orang tua tersebut ternyata terinspirasi dari pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Karena para orang tua ini begitu mengidolakan beliau. Nah, hari ini kita kedatangan anak dari pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani, yaitu Ibu Amelia Ahmad Yani. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Di Kahmi TV. Terima kasih atas undangannya. Iya, Ibu, memang kalau kita berupaya menceritakan sejarah orang tua kita meninggal itu kan membutuhkan energi ya. Membutuhkan kekuatan. Iya, betul. Karena itu saya minta maaf sebelumnya kalau meminta kekuatan dan energi Ibu gitu loh. Tapi di awal ini saya mau tanya Ibu, itu pernah nggak ada orang tua yang Ibu bertemu dengan orang tua kemudian ingin memberikan nama anaknya Ahmad Yani? Itu Bu. Oh, setahu saya sih yang banyak lahir sesudah tahun 65 atau sesudahnya, mungkin karena kebanggaan mereka terhadap orang tua kami ya, Bapak, memberikan nama anaknya ada yang Barayani, Ahmad Yani, itu ada juga Ahmad Yani yang dari DPR RI dulu. Saya juga tanya sama dia, kok pakai nama Ahmad Yani? Karena ibu saya sangat bangga katanya dengan Pak Yani. Iya, saya tahu. Ada anggota DPR namanya Ahmad Yani. Kemudian Ibu bertemu dia. Saya tanya, iya kok namanya Ahmad Yani? Terus dia bilang, ibu saya itu soalnya bangga sekali sama Bapak, katanya gitu. Karena gantengnya itu ya? Macam-macam lah mungkin. Bukan ganteng aja, macam-macam lah. Banyak nilainya dari Pak Yani yang dikagumi oleh orang tua ya. Mereka sangat bangga sampai sekarang itu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Karena tadi kan saya lihat di media sosial kan, kalau di media sosial itu kan kalau kita ketik Ahmad Yani kan langsung keluar tuh nama-nama gitu. Siapa aja yang pakai Ahmad Yani gitu. Tapi justru banyak juga yang pakai ACH, banyak juga Bu Ahmad Yani begitu. Iya, dulu bapak saya itu ACH, jadi ACH Ahmad Yani. Tapi orang kita nggak tahu ada yang nulisnya seperti Bandara Internasional di Semarang itu Jenderal Ahmad Yani, jadi nggak pakai C ya. Saya ikutin saja gitu. Jadi mungkin mereka tidak tahu. Tapi saya lebih senang sebenarnya ejaan itu nggak diganti. Dulu kan ejaan lama diganti ya. Jadi yang tadinya J, kalau Belanda kan J itu bacanya Y. Itu bapak saya diganti Y. Jadi tapi kok saya lihat tanda tangan beliau masih J semua. Masih yang lama gitu loh. Jadi satu yang banyak nama orang, nama manusia. Kemudian yang kedua nama jalan ya Bu. Wah kalau itu nama jalan tuh di seluruh Indonesia ya Bu ya. Jalan sampai ke pelosok desa. Saya pernah waktu saya di United Nations pergi sama pimpinan saya di Kalimantan pedalaman gitu ya. Ada jalan setapak gitu, jalan setapak di desa ini. Jalan Jenderal Ahmad Yani. Terus kata bos saya, kamu ini mafia, betul katanya mafia. Karena namanya ada di mana-mana. Ya ada pelabuhan di Maluku. Gimana perasaan Ibu begitu datang ke satu daerah yang Ibu sebetulnya belum begitu mengenal, tiba-tiba kok ada jalan Ahmad Yani-nya begitu? Di mana-mana ada sih Mas ya. Ada mall juga nama Ahmad Yani di Kalimantan Barat. Mall Ahmad Yani? Mall juga namanya. Ada juga kue mochi Ahmad Yani itu. Kue mochi. Kue mochi. Kue yang jadi mochi. Intinya nama ini terserah siapa saja yang memakai ya Bu ya. Gratis ya Bu ya. Kebanggaan masyarakat ya, bagi saya sih. Daripada disumpahin yang lebih baik di Baik Ibu Amelia. Saya mau tanya Bu, cerita pertemuan ya, kisah cinta Jenderal Ahmad Yani dengan almarhum ya, dengan
almarhum ibu kandung dari Ibu Amelia, yaitu Ibu Yayu Rulis Sutowiryo. Ruliah Sutodiwiryo. Sutodiwiryo. Ya. Gimana ceritanya? Kisah cinta mereka ini bisa bertemu? Iya, jadi waktu itu cerita juga dari mbah-mbah saya ya, bukan saya kan juga nggak tahu. Jadi ibu saya itu kan di Bali. Ibu di Bali. Lahir di Bali. Lahir di Bali. Orang tuanya di Bali, semua di Bali. Usia 12 tahun kalau nggak salah pindah ke Jawa. Nah, ke Purworejo. Nah, ayah saya itu lahirnya di Jenar, di pabrik gula. Jenar itu daerah mana? Di pabrik gula Kabupaten Purworejo. Purworejo. Nah, Jenarnya Kecamatan Bagelen. Kalau Mas tahu Bagelen itu kan terkenal Nyi Bagelen ya. Oh, okay. Nah, makamnya Nyi Bagelen juga dikunjungi orang sampai sekarang, mistis sekali ya. Mistis, nah, ya. Di Bagelen itu pabrik gulanya nggak ada lagi, tinggal puing-puing aja. Nah, jadi ayah saya itu orang tuanya supirnya Belanda di situ. Terus dia nggak punya anak nggak ya, saya lupa. Terus bapak jadi mbah saya tuh supir, Mbah Buyut ya, jadi mbahnya Pak Yani itu adalah penjaga sepen itu gudang ya, gudang gula. Penjaga berarti Pak Ahmad Yani ini sebetulnya sekeluarga mohon maaf ya, keturunan orang biasa sebetulnya ya? Supir, bapaknya hanya supir. Tapi bisa jadi jenderal ya? Ya semua bisa. Kalau mau kerja keras ya. Nah, jadi penjaga sepen itu gudang gula. Kemudian istrinya itu Mbah Buyut Putri itu sangat pinter masak. Dia yang masak untuk keluarga ini. Jadi bikin ayam isi, pinter sekali. Pokoknya kita menikmati kalau pulang ke desa itu masakannya Mbah Buyut itu ya. Nah, terus bapak saya itu orangnya kan emang cakep ya katanya, mbah saya bilang. Nama Yani itu sebenarnya nama Belanda. Jadi ada supir Belanda namanya Jan. Itu ganteng sekali kata mbah saya. Jadi nanti kalau aku punya anak laki-laki mau kasih namanya Yani gitu. Nah, keluarlah bapak saya itu lahir di pabrik gula itu. Nah, disayang sekali sama bosnya ini, sama menir bos ini sayang. Jadi bapak saya itu mulai dari TK itu sekolah Belanda. Jadi dia bahasa Belanda halus. Anak berpendidikan Belanda ya. Nah, kemudian masuk Jepang tahun 42 itu ayah saya masuk PETA, Pembela Tanah Air. Masuk PETA. Nah, waktu itulah ibu saya ke Purworejo ya, ke Jawa, ke Purworejo. Di alun-alun itu ketemu bapak saya dengan baris keren gitu dengan pedang samurainya. Betul cewek-cewek tuh pada di lapangan situ nonton gitu. Ketemulah mereka, kata mbah saya ini jatuh cinta. Jadi ibu saya di Magelang, enggak di Purworejo waktu itu ibu saya ngajar ngetik gitu loh. Bapak saya pura-puranya ikut belajar ngetik gitu biar bisa ketemu. Terus ibu saya pindah ke Magelang. Nah, bapak saya kalau mau ketemu ibu saya naik sepeda itu 67 kilo kan? 67 kilo. Iya, Purworejo Magelang kan 67 kilo. Gak meletus betisnya itu ya? Kuat aja tuh. Kuat aja. Bapak saya itu orangnya memang ini ya, atletis ya, atlet ya. Dia pinter main kendo itu, main samurai. Dia pinter olahraganya macam-macam tuh bisa semua bapak saya. Tinggi ya, 170-an tingginya ya? 174 kalau nggak salah. Terus ya. Bapak saya naik sepeda ke Magelang ketemu ibu saya. Ibu saya ke Purworejo, nggak tahu naik apa kalau itu. Nah, suatu saat dilamarlah sama bapak saya. Dilamar bapak saya ke Magelang, naik sepeda sama bapaknya, sama mbah ya, Mbah Kakung. Terus sederhana sih. Nah, menikahlah mereka. Nah, terus Jepang di Hiroshima Nagasaki dibom, dia nyerah kan. Maka ini para pemuda ini perang melawan sekutu yang mau balik lagi. Disitulah bapak saya ketemu Sarwo Edi. Sarwo Edi itu memang orang Purworejo juga, tapi dia orang kota. Kalau bapak saya orang desa ya. Purworejo itu Sarwo Edi, terus ada Pak Harto, ada Jenderal Urip, ada banyak sekali. Jadi daerah wilayah Kedu itu, namanya Kedu ya, Purworejo, Magelang, Paraan, Wonosobo segala itu wilayah yang sangat dikenal oleh bapak saya. Dia naik kuda itu bisa, ya itu. Jadi Pak Ahmad Yani baris berbaris di alun-alun, ketemu
kemudian Ibu Yayu melihat itu. Iya. Oh ini jodoh saya kayaknya nih begitu. Iya, pokoknya cewek-cewek kan seneng gitu lihatannya. Alun-alun mana itu, Bu? Purworejo. Alun-alun Purworejo itu. Oh, tapi cucu-cucunya Pak Ahmad Yani ini tahu kalau di situ kakeknya bertemu? Sudah tahu belum? Enggak, yang tahu saya karena saya nulis buku ya waktu itu. Jadi saya wawancarain mbah saya itu, Mbah Putri. Mbah Putri itu saya wawancarai, yang untung masih hidup ya. Jadi saya mempunyai pengalaman cerita mbah saya bagaimana dulu ketemunya. Terus bagaimana di desa Rendeng, terus pindah ke desa Rendeng, ke Ciawi dulu, ke Bogor, kemana-mana lah ya. Tapi sudah menikah dan punya anak banyak sih. Kakak saya pertama lahir di Purworejo. Jadi anaknya Pak Ahmad Yani dengan Ibu Yayu berapa, Bu? Total jenderal 8. 8? Oh. Nama-namanya siapa aja, Bu? Yang nomor saya Mbak Ruli, Indria Amiruli. Itu lahir di Purworejo. Yang nomor 2 Mbak Emi, dia lahir di Magelang, tapi udah meninggal sekarang kan. Terus saya, Ibu nomor 3. Nomor 3. Nomor 4 adik saya Elina Yani atau Mbak Jui. Terus nomor 5 Mbak Nani. Nomor 6 Mbak Yuni. Nomor 7 Mas Untung lahir di Tegal. Nomor 8 Mas Edi lahir Jakarta. Nah, waktu anak nomor 7 Mas Untung ini lahir laki-laki pertama, karena bapak saya pingin sekali, itu nggak boleh pakai popok, jadi burungnya kelihatan terus gitu. Dia punya anak laki-laki gitu loh. Dulu namanya dikasih nama Untung Suropati kayak pahlawan Bali itu. Besoknya ganti Untung Mufreni. Pokoknya saking senengnya nggak boleh pakai popok. Jadi harus terbuka terus. Karena dia pengen anak laki-laki ya. Terus selamatan besar-besaran waktu itu. Ada burung perkutut juga namanya. Kalau nggak salah nama burungnya itu Untung juga. Nanti yang membunuh bapak saya Komandan Dewan Revolusi Untung juga namanya. Itu. Iya kan? Untung Samsuri yang dari Banteng Raiders itu. Jadi Pak Ahmad Yani dan Ibu Yayu punya 8 anak. Iya. Nah, kan kalau punya bapak seorang tentara gitu ya. Kan tentara tuh kalau kita lihat di lapangan jarang senyum gitu ya. Kalau di rumah itu gimana, Bu? Dengan bapak saya memang pendiam. 8 orang anaknya itu gimana? Bapak saya itu pendiam. Pendiam. Tapi bapak saya itu mengurusi anak-anak. Kalau ibu saya itu masak gitu loh. Ini kan keluarga zaman tahun 50-60-an ya. Jadi masih sama-sama, apalagi tentara ya. Gajinya kan kecil. Jadi tidak ada yang namanya jajan, apa kita dikasih uang sekolah itu nggak ada. Harus maem tuh di rumah. Jadi ibu yang nyiapin, bapak tuh gini, kalau tiap tahun sekolah naik kelas gitu, bapak urus sepatu, beliin sepatunya, tas sekolahnya, semua perlengkapan sekolah bapak semua. Kita dibawa ke pasar baru gitu belanja di situ. Bapak yang belanja sama kita, turun dua-dua gitu, beli sepatu, masuk mobil beli gitu, karena banyak ya. Tapi bapak saya itu orang yang sangat perhatian, dimandiin, pendiam ya, nggak banyak omong. Terus nanti makan es krim di jalan itu dekat kantor Angkatan Darat tuh, jalan Segara, sekarang namanya apa ya? Itu ada Italian es gitu. Oh, tahu. Kita selalu ke situ. Udah lama itu ya? Udah lama sekali. Makan es krim sama bapak. Jadi banyak hal-hal yang bapak lakukan untuk anak-anaknya itu yang karena jarang ketemu ya. Jadi beliau waktu kita pindah di Tegal itu beliau kan Sesko di Amerika sama ke Inggris tuh 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nggak ketemu bapak 1,5 tahun. Adik saya Mas Untung waktu lihat bapak saya kembali putih cakep gitu ya. Adik saya manggilnya Om. Bukan bapak. Lupa dia gitu. Saking lamanya pergi ya. Tapi bapak tuh dulu di Tegal itu kan main tenis ya. Kita naik speedboat, bapak tuh berenang di laut gitu. Pokoknya kita nunggu bapak di kapal gitu ya, bapak nyebur gitu. Ya hal-hal yang sederhana. Nanti tiap sore dijemput sama bapak, kita nunggu di depan, dibawa ke laut, makan pisang goreng, makan kacang. Pak Ahmad Yani ini walaupun Angkatan Darat cuma berenang juga ya? Bisa, pintar semua. Ya? Beliau memang atlet ya, main sepak bola. Namanya kesebelasan kapuk. Terus berenang jago, main kendo itu dari samurai. Pokoknya beliau seorang atlet. Serba bisa, ya. Memang senang olahraga. Tapi badannya kan bagus. Jadi masa-masa bahagia itu
Ibu Ya, itu. waktu 8 orang bersaudara itu di rumah gimana Bu? Bapak pernah marah sama Ibu nggak Bu? Enggak. Nggak pernah ya? Yang marah Ibu. Oh Ibu marahin Bapak? Enggak, Ibu marahin kita. Oh. Jadi kalau misalnya nih ulangan saya dapat 4 gitu, terus guru bilang minta tanda tangan orang tua, itu takutnya minta ampun kok sama Ibu itu. Kalau pas Bapak ada di rumah jam 5 pagi bangunin Bapak tanda tangan itu. Bapak saya tahu nih ini pasti jelek angkanya. Dia tanda tanganin tapi nggak nanya apa-apa. Tapi kalau Ibu dibangunin udah marah duluan. Apa ini? Bu, guru minta tanda tangan. Pasti angkanya jelek, emang dapat 4 misalnya. Itu pengalaman. Jadi lebih senang kalau ada Bapak. Bapak sering pergi ya ke daerah ya. Oh, sibuk banget ya. Ya beliau tentara kan gitu. Tentara, ya. Yang Ibu tahu tuh berapa jam sehari Pak Ahmad Yani itu tidur? Tidur jam berapa, bangun jam berapa beliau itu? Oh, Bapak tuh bangunnya pagi. Jam 5 itu udah bangun. Terus beliau biasanya bikin kopi. 2, 1 buat Bapak, 1 buat Ibu. Di kopinya diginiin ke hidungnya Ibu. Ibu masih tidur. Biar bangun gitu. Jadi Ibu saya bangun. Kalau udah kopi gitu. Tapi yang menarik tadi itu ya, Pak Ahmad Yani ini rupanya dari keluarga biasa. Sederhana. Tapi bisa pendidikan, kemudian sampai ke Amerika, begitu ya? Karena beliau ya disayang sama Belandanya itu loh. Bosnya itu menganggap dia sebagai anak mereka gitu ya. Disekolahkan di sekolah Belanda gitu. Sampai SMA. Nah dia ambilnya kan pasti alam dulu ya jurusannya. Waktu mau terus Jepang masuk itu mereka jadi peta tadi. Tapi tadinya kan mau sekolah terus. Tapi karena keadaan ya malah jadi perang gerilya bareng-bareng sama teman-teman yang lain yang sudah dididik oleh Jepang ya. Memang Jepang mendidiknya sangat bagus sih. Sangat disiplin bagus, tinggi ya sangat. Dan saya ingat ya, mbah saya cerita, bapak saya diajak tentara Jepang dipilih suruh nyari iles-iles gitu ya. Iles itu apa? Iles-iles itu kayak ubi gitu ya, ubi. ternyata. Jadi makanannya orang Jepang itu kan kalau ke restoran ubi. Ya, itu yang dimakan mereka. Kemarin anak saya makan, saya tanya itu apa itu? Ini iles-iles. Terus langsung ingat saya sama mbak saya bilang, kok masih dimakan sampai tahun sekarang gitu. Iles-iles namanya. Jadi makanan Jepang itu kalau maksudnya kan selalu kecil-kecil gitu ya. Iles-iles namanya. Bapak saya nyari sama sama Jepangnya. Jadi tapi beliau bisa bahasa Jepang dengan fasih sekali. Oh, Jepang, Belanda, Inggris? Kalau orang bisa bahasa Belanda dengan bagus, bahasa Inggris pasti bisa. Jadi Jerman ngerti, terus Jepang udah sangat fasih, terus Belanda apalagi halus dia, bahasanya tuh halus. Rumah di mana dulu Bu? Di jalan apa rumah Ibu? Yang mana? Yang di mana? Waktu masih sama Bapak. Yang terakhir maksudnya yang jadi museum itu Jalan Lembang. Oh, jadi museum ya? Jadi Bapak saya pulang dari Amerika waktu itu, terus kami pergi sama Bapak ke Bali jalan-jalan, pulangnya itu tiba-tiba kita pindah ke Jakarta, naik kereta api yang nganter seluruh masyarakat Tegal kali ya, karena waktu itu yang ke Amerika satu-satunya cuma Bapak saya kan. Terus dari Tegal pindah ke Jakarta, masuk hotel namanya The Sound, tapi orang bacanya Des Indes ya, orang Belanda punya. Nah di situ 8 bulan. Bapak saya udah nggak betah sama Ibu ya di hotel 8 bulan. Ini rumah yang Jalan Lembang tuh lagi dibangun, kompleks militer itu. Jadi yang ada di hotel itu nanti pindah semua ke situ. Jadi tidak banyak yang mendapatkan pendidikan bagus di Amerika itu waktu itu ya? Waktu itu Bapak saya. Pilihan betul itu ya? Iya, satu-satunya dari di Tegal waktu itu ya, komandan komandan resimen, terus ke Amerika beliau. Saya lihat tiap hari Minggu sebelum kita jalan-jalan sama Bapak baca buku tebel-tebel gitu ya. Saya nggak ngerti kalau beliau itu mau ke luar negeri, mau ke Amerika. Jadi setahun di Amerika, 6 bulan di Inggris. Tuh. Jadi makanya di Jakarta juga kalau nggak salah yang jemput kami itu Pak Ton Darsono ya, jenderalnya. Nanti jadi jenderal semua, waktu itu kan masih letnan kolonel ya. Artinya kita ini kehilangan seorang sumber daya manusia yang bagus banget ketika itu ya. Ya dia salah satu lah, salah satu yang terbaik ya, di militer itu. Di militer ya. Ya, dan beliau waktu di Tegal kan juga membentuk pasukan yang namanya Banteng Raiders ya. Satu-satu yang sampai sekarang masih ada di Serondol Semarang itu
yang nanti 1 Oktober 65 itu si Untung ada 3 perwira yang berkhianat ya sama Pak Yani karena mereka di Cakrabirawa. Jadi pendidikannya militernya dari peta Jepang dapat, Belanda dapat, sekolahnya Belanda. Fisiknya bagus, bisa di darat, bisa di laut, bisa di mana aja. Bisa di mana saja, pendidikan Amerika juga. Dia masuk Hall of Fame di Amerika, Hall of Fame ya. Masuk Hall of Fame juga ya? Di Amerika di tempat beliau sekolah itu, seskonya. Dan punya temen orang Amerika yang namanya George Benson. Nah itu waktu George Benson jadi adhan di Indonesia kan temenan sama bapak saya kan, itu yang suka dibilang antek Amerika dan sebagainya. Tapi itu pengalaman lucu, bapak saya selalu bilang, kok kamu masih kolonel, saya ini sudah bintang 3 gitu. Suka digituin sama bapak saya, suka digangguin gitu. Iya, itulah kadang-kadang orang mensimpulkan dengan mudah tapi berbau fitnah ya. Iya, padahal sama itu kayak Bung Hatta kan sekolah di Belanda, apa diantek Belanda? Kan nggak begitu. Sultan Syahrir kuliah di Belanda, apa diantek Belanda? Kan nggak begitu. Enggak, iya. Dan dulu waktu kami di Jalan Lembang, di seberang itu ada rumah produser film Hollywood, MGM segala. Dulu zaman itu justru malah dari Amerika tuh MGM ada, Hollywood ada di depan rumah kita. Nah, nantinya kita pindah ke rumah itu ketika peristiwa terjadi ya. Jadi sejarah itu kadang-kadang kayak kita dituntun gitu ya. Dari sini ke sini ke sini, situ-situ aja. Tapi itu sampai sekarang, Bu. Orang kalau kuliah di Amerika dibilang antek Amerika. Kuliah di Iran dibilang antek Iran. Padahal para pendiri bangsa ini kan pengennya kita belajar di luar untuk ilmu di sini kan. Iya. Baik, Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan kisah cinta dari Pak Ahmad Yani dengan Ibu Yayu. Kemudian kita semua akhirnya menyadari pantaslah orang akhirnya banyak yang memakai nama Ahmad Yani. Karena bangsa ini begitu kehilangan sumber daya manusia yang sangat bagus. Tentunya juga dengan 6 jenderal yang lainnya gitu ya. Nah, Ibu sempat mengatakan, ini mohon maaf nih, ketika masuk di bulan September, perasaan Ibu udah nggak enak, udah kurang nyaman lah. Apa yang Ibu rasakan di bulan September ini? Ya, jadi sejak peristiwa sejak peristiwa terjadi itu, September tuh bukan September ceria kalau lagu ya. Bukan September ceria ya. Bukan. Satu keluarga kita diskusikan, ternyata perasaan kita semua sama. Kita mau marah, nangis, nggak tahu, nggak ada hubungan sama peristiwa, tapi kok ada aja yang menyulut gitu ya, seolah kita nih kok ada apa sih, marah sama orang. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti kenapa. Dan itu mungkin apa kosmiknya ya, apa airnya itu memang seperti itu, saya nggak tahu. Tapi nanti lewat September, kalau udah sampai Oktober tanggal 1 sampai tanggal 5, kita udah normal lagi. Dan itu dirasakan bukan saya, semua keluarga. Semua keluarga. Iya, kakak saya, adik saya, dan keluarga-keluarga pahlawan revolusi yang lain. Tapi itu sesuatu yang memang itu kejam sih ya. Peristiwa itu sangat kejam, sangat biadab, tidak manusiawi. Bagaimana kronologinya itu, Ibu? Bagaimana kronologinya peristiwa sehingga Pak Ahmad Yani itu mohon maaf terbunuh dalam gerakan 30 September itu? Mungkin ya, karena saya belum mengerti politik waktu itu. Tapi posisi tinggi itu memang seperti itu ya. Semakin tinggi posisi, semakin kita dekat dengan kekuasaan, jadi beda ya. Jadi dulu kalau makan siang kan kita mesti bareng-bareng ya, sama bapak sama ibu. Ibu yang masak, kita yang makan gitu. Kita harus makan bareng, nggak boleh. Mau jam 1, mau jam 2 harus nunggu bapak ya. Dan bapak itu memang suka ngobrol sama ibu tuh gini, bahasa Belanda sih. Oude Heer gitu. Kalau udah bilang Oude Heer ini pasti tentang Bung Karno. Bung Karno kan deket banget dulu. Bapak saya tuh sangat dekat ya. Jadi sering telepon Bung Karno juga. Jadi karena bapak saya kan mimpin operasi, mimpin ya taktik perangnya itu kan menjago ya. Pak Ahmad Yani ini bukan di belakang meja aja, tapi ikut bertempur. Dia bukan orang di belakang meja, dia orang lapangan. Orang lapangan. Iya, seorang ahli strategi, ya itu membentuk pasukan untuk melawan DITII, PRRI, Permesta, merebut Irian Barat. Waktu Irian Barat ke sana, Pak? Beliau adalah juru bicara tunggal masalah Irian Barat. Waktu itu nggak boleh ada orang lain bicara. Hanya Pak Yani dan
Pak Harto yang ditunjuk bapak saya sebagai Panglima Mandala kan. Jadi Pak Harto itu memang lebih senior, tapi bapak saya sangat menghargai yang senior. Bapak saya menghargai Pak Nasution, menghargai Pak Harto, apalagi Gatot Subroto itu udah lengket banget. Jenderal-jenderal itu semua dekat gitu, nggak ada di Angkatan Darat orang bermusuh, orang PRRI aja yang berontak. Itu masih salaman sama bapak saya di MBAD sampai ketemu di Padang gitu. Nanti di Padang dikejar sama bapak saya. Oh jadi Pak Ahmad Yani ini pemaaf lah ya, bisa dia rekonsiliasi begitu. Teman-teman sendiri. Jadi mereka itu ya karena punya beda. Makanya Ahmad Hussein kan bilang, saya bukan pengkhianat tapi saya pemberontak. Bedanya pengkhianat sama pemberontak itu, kalau berontak itu karena nggak setuju dengan belait politiknya Soekarno misalnya, itu dia berontak ya. Tapi kalau pengkhianat, dia mencuri pagi-pagi, nah itu pengkhianat. Itu beda gitu. Beda ya. Beda bagi saya ya, karena saya bilang bukan pemberontakan PKI, pengkhianatan PKI terhadap negara yang sah, negara RI ya, yang diperjuangkan oleh ini Bapak dan semua teman-teman. Berjuang bersama, mengusir Belanda, mengusir Jepang, semua ya. Mereka selalu bersama-sama kayak. Bersama-sama. Iya, Pak Harto, Pak Yani itu bareng. Waktu Pak Ahmad Yani di Irian Barat, bebaskan Irian Barat, Ibu umur berapa? Berapa ya? Saya masih di tahun berapa? 63 ya, tahun 60-an. Oh, udah SMP saya. Berarti itu ya mikirnya ini Bapak hidup apa mati pulangnya begitu bukan. aja ya? Bapak saya bukan perang di sana, tapi Bapak saya ada juru bicara masalah Irian Barat. Yang perang tuh Benny Murdani, tentara sukarelawan sukarilawati yang masuk ke hutan-hutan di Irian Barat yang penuh buaya itu luar biasa loh. Juru bicara karena dianggap intelektual dia. Iya, yang paling tahu kan, makanya banyak sekali asing itu, pers asing. Misalnya wawancara, bapak saya yang mesti memberikan ininya, statement-statementnya. Iya, karena ada kemampuan itu dan mengerti wilayahnya. Pak Harto itu Panglima Mandala. Dan diminta bapak saya, Kostrad. Bapak saya minta Pak Harto di situ karena mereka ini ahli-ahli strategi ya sebetulnya. Itu yang mungkin pada peristiwa Oktober itu PKI tidak tahu soal itu. Ini kan manusia prajurit-prajurit yang memang dari bawah ya munculnya dengan keberanian luar biasa, dengan taktik gerilyanya. Ini orang ngertinya cuma mau mau ambil kekuasaan tapi tidak siap gitu. Jadi kalah sebelum bertanding gitu. Baik, Ibu Amelia Ahmad Yani. Mohon maaf Bu, bisa minta tolong diceritakan bagaimana detail peristiwa sehingga Bapak Jenderal Ahmad Yani itu akhirnya meninggal dunia atau terbunuh gitu Bu? Dibunuh ya. Ya memang hari itu ya hari tanggal 30 ya. 30 kan September ya. 1965 itu hari Kamis ya. Hari Kamis. Saya sama adik-adik saya, kita nih cewek-cewek ini berempat ya. Saya, Mbak Jui, mana nih Mbak Yuni. Ini selalu nunggu Bapak di luar. Kalau Bapak pulang, kan Ibu di dapur masak. Kita di luar nunggu Bapak gitu. Kalau udah kedengeran prit gitu ya, nah itu Bapak datang gitu. Terus masuklah mobilnya kan keren gitu, dengan penjagaan, dengan pengawal gitu ya. Nanti Bapak saya turun, mereka kasih hormat dulu, lapor, tenang, keadaan aman gitu ya. Padahal itu pasukannya yang dari Latif juga sebenarnya itu, dari garnisun Latif ya. Terus Bapak saya masuk, kita yang nyambut dong, berempat nih. Anaknya cewek semua ya? Enggak, anaknya laki-laki itu kemana gitu. Pokoknya yang 4 perempuan ini selalu bersatu nih. Terus Bapak pertanyaannya sama, Ibu Nandi gitu, Ibu di mana? Ibu di mana? Di dapur lagi masak. Masuk nih, kita ngintil aja sama Bapak. Bapak ganti baju kan, dia mau golf atau apa gitu. Terus nggak tahu gimana hari itu Bapak berdiri di bar, kayak bar ya di situ, di rumah tuh. Di sebelah sini terus kita berempat nih ngadepin Bapak gitu. Pokoknya menunggu nih apa gitu, ceritanya apa gitu. Nggak tahu kenapa hari itu beda sekali ya. Bapak bilang,
nanti tanggal 5 Oktober hari ABRI kan, kabeh semua ikut Bapak ke istana, ada arah-arahan rame kata Bapak saya. Gak usah sekolah, bolos semua kata Bapak saya gitu. Yang berempat nih dengar gitu kan seneng ya. Benar, wah, bolos ya. Bolos 1, 2 ikut Bapak ke istana, kita kan nggak pernah ke istana ya. Ikut ke istana lihat arah-arahan gitu. Nah, semua bolos katanya. Wah, terus nanti jam 5 teman-teman Taruna datang gitu ke rumah ya. 5 sore. Nah, ini kan mau hari ABRI itu kan. Mau hari ABRI di semua pasukan di Senayan kan, di Senayan Parkir Timur tuh. Tapi tanpa peluru karena kalau defile nggak boleh pakai peluru kan. Nah, terus Bapak saya bilang gitu bolos, terus Bapak saya makan bareng-bareng. Habis itu Bapak saya pergi golf ya. Nah, terus teman-teman Taruna belum datang nih, saya lagi mandi sama adik-adik saya di kamar mandi Bapak gitu. Bapak datang, ayo itu teman-teman udah datang, cepetan keluar katanya gitu ya. Bapak saya itu ganggu gitu. Hari itu pokoknya aneh aja, tingkahnya tuh aneh gitu. Terus keluar, terus teman-teman datang, terus Bapak nemuin mereka juga. Bapak saya bilang semuanya kan siap, lihat panglimanya lewat ya. Terus Bapak saya bilang, udah kamu sama adik-adik aja, mereka tuh paling seneng sama Taruna. Bapak saya bilang gitu. Ya mereka nggak bisa ngomong, cuma siap-siap aja kan. Terus Bapak saya masuk, biasanya tuh kalau sore itu siapin pisang goreng sama teh gitu kan. Jadi Bapak saya duduk situ makan pisang goreng, mandi kali ya. Nah, malam itu banyak tamu. Banyak tamu. Ada Pak Basuki Rahmat dari Jawa Timur, Pangdam Jawa Timur, bertiga lah. Waktu itu kan itu ada ruang makan tuh kan kita selalu duduk di situ ikut dengerin gitu apa gitu. Kan ada kantor gubernur di Jawa Timur dirusak Gerwani gitu. Terus Bapak saya bikin telex bahwa keadaan sudah terkendali dan sebagainya. Kemudian ajudan yang tugas hari itu adalah Om Bardi ya, Mayor CPM Subardi. Ada Pak Gandhi, ajudan Bung Karno mantan tuh apa, datang ke Pak Bardi bilang, Bapak sama siapa gitu di dalam. Bapak lagi ada tamu gitu kan. Aku mau lapor gitu. Terus Om Bardi bilang ya langsung masuk aja kan, itu tamunya juga tentara semua kan. Nggak usah, kamu aja nanti yang lapor, nggak enak katanya gitu. Apa yang mesti dilaporin? Ini tadi Bung Karno marah-marah sore tadi katanya. Dewan Jenderal apa itu Dewan Jenderal gitu. Jadi si Gandhi ini mau lapor Pak Bung Karno marah-marah gitu kan. Terus Om Bardi bilang ya. Pak Bardi lapor ke Pak Ahmad Yani. Ya belum, saya waktu itu kan masih ada tamu. Nah, si Pak Gandhi disuruh masuk aja nggak mau dia gitu. Karena ada statement bilangnya Bapak saya nggak mau dengerin. Enggak, Bapak saya ada tamu. Om Bardi bilang silahkan masuk aja, lapor sendiri gitu, disuruh lapor sendiri. Dia bilang nggak usah kamu aja gitu, nggak enak saya banyak tamu gitu kan. Pokoknya cuma bilang Bung Karno lagi marah-marah tadi tentang Dewan Jenderal gitu. Nah itu terakhir terus ibu saya sekitar jam 9 pamitan sama Bapak. Dia kan orang Bali ya, orang Bali, Jawa Bali. Mau nyepi di rumah Taman Suropati. Nyepi di situ. Orang Bali berarti ibu ya? Half Balinese, half Javanese gitu ya. Orang Blitar. Nah ibu saya itu bilang mau nyepi gitu. Ya boleh sama Bapak. Jadi ke Taman Suropati, rumah yang satunya ya. Terus udah ibu di sana, kita di rumah. Kira-kira jam 10 itu tamu-tamu udah pada pulang. Nah, pengawal, CPM semua disuruh pulang sama Bapak. Jadi di rumah hanya anak-anak, Bapak sama garnison itu yang 12 orang yang pasukan dari Kodamnya apa nih, garnison yang jaga rumah tuh loh. Yang jaga rumah. Nah, 12 orang itu. Nah, cuma itu yang ada. Sama pembantunya 2, mbok-mbok dua-duanya. Terus itu udah jam berapa itu? Jam 11, setengah 12 malam. Udah setengah 12 malam? Bapak saya udah tidur. Udah tidur. Ada telepon masuk. Telepon nanya, yang angkat kakak saya ya. Kok malam gini ada yang telepon? Bapak ada, dibilang, kakak saya bilang ada, tapi udah tidur gitu kan. Tutup nih teleponnya. 5 menit kemudian, kalau nggak salah pas 10 menit, telepon lagi. Tanya lagi, pertanyaan yang sama. Bapak ada tapi sudah tidur. Malah dimarahin sama kakak saya, jangan main-main ya. Dulu kakak saya yang kok nelpon gitu loh. Nah, ya itu sudah. Itulah terakhir tanggal 30 September, ibu saya belum pulang. Nah, kira-kira jam 4 pagi, adik saya Edi tadi itu, ya, Edi,
dia nyari ibu saya sama Mbok Milah ya keluar gitu, kan nggak dikunci belakang tuh, semua terbuka tuh, pintu itu nggak ada yang dikunci karena ibu saya kan belum pulang. Tapi nanti dulu Bu, kan tadi ada yang nelpon jam 11:30 malam, tanggal 30 September, ada yang menelpon 2 kali. Apakah ada bapak di rumah? Yang angkat kakaknya ibu. Iya. Dibilang ada. Habis itu dia nelpon lagi. Iya. Memastikan untuk bapak ada. Nah setelah itu gimana kejadiannya Bu? Ya udah kita nggak tahu, kita tutup telepon, nggak tahu, nggak ada curiga. Nggak ada curiga. Nggak ada. Nah terus jam 4 itu kita kan tidur, bapak tidur. Jam 4 itu adik saya Edi itu keluar nyariin ibu, kok belum pulang gitu loh. Oke. Nah ibu saya kan di Taman Suropati, nah, nyari ketemulah sama Cakrabirawa. Jadi rumah itu udah dikepung ratusan orang. Nah, saya kan tidur di belakang karena di dalam sempit ya, jadi saya di belakang. Jadi banyak sekali tentara tuh ya. Cakrabirawa semua ini pakai baju hijau sih. Grup tentara namanya Cakrabirawa. Pasukan pengawal presiden kan. Oh, pasukan pengawal presiden. Pas Pampres itu. Pas Pampres. Itu yang mimpin. Di belakangnya itu pemuda rakyat dan sebagainya gitu, tapi nggak ada gerwaninya. Sudah dikepung rumah itu? Udah dikepung, tapi saya masih tidur. Nah kalau yang terjadi dialog bapak saya dengan Cakrabirawa kan adik saya yang tahu ya. Jadi di situ si kopral-kopral sersan ini kan ngomongnya kasar. Bapak saya dibangunin sama Edi, kalau saya keluar di pintu yang cuma kecil itu. Terjadi dialognya tuh kasar gitu kan. Cepat jenderal gitu, dipanggil apa duka yang mulia, keadaan genting gitu. Nah, bapak saya, ya kan paling nggak saya harus mandi dulu. Nggak usah ganti. Cuci muka tidak perlu. Bapak saya marah gitu. Ditinju lah sama bapak saya itu. Ngerti apa kamu ditinju, yang Cakrabirawa jatuh dia. Karena yang ngomong ini pangkatnya jauh di bawah dia. Iya, sersan sama kopral gitulah. Ditinju sama bapak saya, dia jatuh. Nah, ketika dia jatuh, bapak saya nutup pintu kan, pintu kaca kan, tembak dari luar itu, jadi jarak 1,5 meter kali ya. Dengan senjata Thompson-nya, bapak saya langsung jatuh kan. Nah, bunyi tembakan itulah kami semua keluar, lihat bapak saya diseret begitu, kakinya aja. Kalau di film kan kayak diangkat, enggak seret kayak seret gitu. Jadi kejadian hanya menit detik ya. Terus kita lihat kan, kita kejar bapak nih. Kita di belakang karena banyak sekali orang. Jadi suara spatula, rame sekali. Nah bapak saya diseret dari situ terus keluar. Nah pas kita di pintu belakang, kita mau keluar kan, mau ngejar bapak, kita nangis kan, kita jerit-jerit manggil-manggil bapak. Mereka itu udah berdiri di situ 5 orang kali ya, udah ngokang senjata. Dia bilang kalau anak-anak nggak masuk akan ditembak semuanya gitu. Nggak ada ibu, nggak ada siapa-siapa ya. Itu 4 anak perempuan bangun semua? 8 orang. 8 orang anak itu? Kita semua saksi hidup 8-8-nya. Bayangin sama mereka itu berbaur gitu kan. Nah, mereka kan pokoknya cuma mau ngambil satu. Jadi mereka juga berebut sama kita keluar itu. Nah, terus tentara yang jaga itu, yang garnison itu cuma ngeliatin aja gitu, nggak ngerti. Suasana yang sangat tidak bisa diceritakan ya, kepanikan pagi itu kayak apa gitu ya. Nah, terus, jam berapa itu Bu? Jam subuh? 4:30 ya. 4:30? 4:30 terus bapak saya dilempar ke truk, terus saya hanya bisa mendengar suara kendaraan aja. Banyak kendaraan, ada truk-truk bis-bis gitulah. Ada parkir di pinggiran terus arah ke sana. Terus nah angkat telepon itu nggak ada. Dan nggak bisa telepon. Terus Mbok Milah itu yang tadi kita minta dia ke rumahnya Mayor Subardi yang hanya di belakang kan, di kompleks gitu. Nah ketika Om Bardi datang, kita cuma bilang ini, Om Bapak ditembak Om. Ciri-cirinya seperti apa? Pakai pita-pita. Terus darahnya nih Om, darahnya di mana-mana, darah di mana-mana, darah Bapak sampai ke jalan kan. Terus Om Bardi itu cuma gitu, dia nggak bisa ngomong. Kira-kira jam 5 ibu saya datang. Bapak saya udah pergi kan, ibu saya datang dengan rombongan ibu saya, ada ajudan, ada teman ibu saya. Ibu saya bilang gini, kita cuma ngeliatin ibu ya. Ada apa non? Kok udah bangun pagi-pagi? Bu, Bapak, kenapa Pak? Bapak dibawa pergi Bu. Udah ngomong gitu. Wah, ibu saya panik. Cari Bapak. Ibu saya pingsan.
Terus kita diangkut lah bareng-bareng rame-rame ke dalam. Nah, pingsan, ibu pingsan. Terus duduk di kursi biru. Ini ada darah yang itu ya, yang gumpal itu. Gitu ibu saya siuman bangun, dia lihat gitu, terus dia bilang, nek delok kayak gini, kalau lihat seperti ini bapakmu sudah nggak ada gitu. Kita kan dikeliling ibu semua tuh, ngeliatin ibu, ini apa reaksi ibu gitu kan, baru sadar itu, terus belum Bu, bapak belum meninggal Mas, cuma tangan kakinya. Ibu saya diem aja. Terus baju bapak saya yang dipakai terakhir malam itu baju putih ya, hemnya diambil terus diambil dulu sama ibu saya, darahnya diusapin ke ibu. Terus saya tanya, ibu kenapa pakai gitu? Biar kuat kata ibu. Terus ibu ambil baju bapak, diambil semua darahnya itu, dibersihkan sama ibu. Nah itulah nanti yang terus dibawa sama ibu saya kemana-mana. Darah itu? Darah dan baju itu. Sampai udah kering itu masih tidur. Wah udah deh, ibu saya kan seperti orang yang ya dia nggak lihat suaminya diambil kan. Yang lihat cuma anak-anaknya. Darah itu dia ambil dulu, dia usapin, diusap ke badannya, ke lehernya, ke muka, terus sisanya itu diusap dengan baju yang dipakai terakhir, baju bapak saya. Terus baju itu terus dibawa kemana-mana. Itu yang terus menjadi ibu saya itu tiap sore kalau udah megangin itu aja. Nah tapi ya itu peristiwanya itu. Nah terus jam 7 pagi. Jadi tentara tuh apa? Cakrawirawa tuh langsung menerobos gitu Bu? Langsung menerobos masuk ke rumah gitu? Nih nggak dikunci ya, masuknya biasa aja. Enak gitu masuknya, dan nggak kedengeran kan, karena biasa kan, dan garnisun itu sudah disita senjatanya. Kan mereka lihat Cakra yang turun, pertama kan itu, kan mereka tahu pas pampres, pasukan pengawal presiden, Cakra katanya gitu kan, katanya diambilin senjatanya mereka. Terus Cakrawirawa masuk lihat belakang memang, ini nggak dikunci. Jadi masuk aja, ketemu adik saya di situ yang lagi nyari ibu, itu loh. Terjadi dialog, suruh bangunin, bangunin bapak, dibangunin lah sama adik saya. Nah, ketemulah bapak saya sama mereka kan. Terjadi dialog yang kasar tadi, bapak saya marah. Orang baru tidur ya, ditinju sama bapak saya. Yang ditinju itu nggak bisa bangun kok, digotong sama teman-temannya. Jadi kita itu bercampur sama mereka lah gitu. Ngejar bapak kan susah ya. Rumahnya kan nggak gede, orangnya banyak banget itu. Dan bertruk-truk, berbis-bis, nggak tahu berapa saya kendaraannya itu, suaranya sih menderu-deru ya. Ya itu udah, terus ditanya dibawa kemana? Ke sana, ke pasar rumput arahnya gitu kan, nggak tahu ya. Padahal lewat CPM Guntur kan. Taunya dibawanya ke Lubang Buaya. Nah itu tahu setelah kejadian pagi itu, gimana Ibu bisa tahu prosesnya sampai ke Lubang Buaya itu? Nah, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu satupun, semua nggak ada yang tahu. Dan pagi itu Pak Umar Wirahadikusuma yang datang pertama, ibu saya di kamar bapak tiduran ya, terus ngobrol bicara sama ibu, terus kira-kira jam 9 ya pagi ya, ada karangan bunga datang dari bapak saya untuk ibu selamat ulang tahun ya, terus kan itu ulang tahun ibu saya tanggal 1. Nah terus kita diungsikan, semua kita diungsikan ke Pasar Minggu, ke rumah seseorang ya, seorang militer juga yang nggak ada listriknya di situ. Diungsikan, nah rumah itu mungkin dijadiin markas ya, jadi RPKAD ambil alih semua, ya udah jadi untuk berhubungan mungkin dengan Kostrad, dengan mana saya nggak tahu. Kita diungsikan Pasar Minggu ya, saya cuma bawa transistor ya, jadi saya lewat transistor itu saya dengerin pengumuman Gerakan 30 September buat RRI dan juga Radio Australia. Saya ganti channelnya, saya ingin tahu. Kalau RRI ya itu tadi bilang para jenderal itu pengkhianat lah yang akan menggulingkan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dalam lindungan Gerakan 30 September. Bapak kita itu pengkhianat. Nah, tapi kalau radio ini RRI dikuasai mereka kan? Oh, karena dikuasai. Iya, kan diambil alih. Diambil alih sama PKI. RRI telekomunikasi kan diambil alih sama mereka oleh Gerakan 30 September. Oleh Gerakan 30 September. Nah, itu nama gerakannya mereka loh yang kasih nama Gerakan 30 September. Jadi Gerakan 30 September menguasai RRI dan telekomunikasi. Yang tadi saya bilang kita mau telepon nggak bisa lagi itu. Nah, jadi saya bawa radio itu saya dengerin, kok bapak saya pengkhianat. Terus, tapi kalau Australia bilangnya para jenderal yang diculik belum diketemukan. Nah,
Bedanya itu, saya tidak tahu apa yang terjadi di Kostra, saya tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta ya, kita kan di pasar Minggu ya. Cuman kira-kira hari tanggal 3 Oktober ya, dari Minggu ya, kira-kira Minggu jam 6, jam 7 malam gitulah. Tiba-tiba ibu saya itu kan mukanya udah nggak keruan, udah nggak bisa apa-apa dia. Dia keluar, dia bilang gini sama temennya yang perempuan, Tante Tini, bikinin saya baju kebaya hitam gitu. Baju kebaya hitam. Terus ibu kenapa minta kebaya? Bapakmu udah nggak ada katanya. Barusan ke ibu bilang jaga anak-anak gitu ya. Nah ini gaibnya nih gini loh. Jadi di lubang buaya itu diketemukan oleh Om Bardi dan Pak Kitman. Sumur itu ditemukan. Terus penduduk di lubang buaya disuruh gali. Sumur itu suruh gali-gali. Nah mungkin digali itulah terus keluar kan? Kalau kita bicara gaibnya kan gitu. Keluar bapak saya langsung ke ibu, suara aja. Nah itu aja, tuh kita nangis kok ibu bilang bapak udah nggak ada, jaga anak-anak katanya gitu. Kok apa iya gitu. Ibu itu udah tahu bapak saya nggak ada, tapi kita ini yang nggak tahu. Kita masih berpikir bapak itu hidup. Nah tanggal 4 Oktober sore si Om Bardi datang. Lusuh, baju militernya kotor, pakai sepatu bootsnya penuh lumpur, mata merah, keringat. Pertanyaan kita cuma satu, udah ketemu Bapak Om? Dia bilang sudah, gitu. Tapi terus dia masuk ke kamar kan? Om Bardi ini pengawal setianya Pak Ahmad Yani ajudan, ya? Ajudan ya? Ajudan Bapak. Terus dia masuk ke kamar ibu, lama bicara sama ibu, kita nunggu di luar. Terus nggak lama kemudian kita dipanggil masuk. Kita lompatlah ke tempat tidur ya, mau dengar apa yang terjadi. Saya lihat Om Bardi nunduk nangis dia. Bardi itu nangis. Terus apa ini kok kayak gitu? Ibu bilang di situ. Nah sekarang yang bapakmu betul-betul sudah tidak ada. Yang ada hanya kamu sama ibu. Kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Nah itu yang paling berat. Menerima kenyataan yang kita nggak mau kenyataan itu ada itu ya. Terus kita nangis, terus saya lihat Om Bardi nangis, terus ibu saya bilang udahlah jangan nangis terus, sekarang berdoa biar bapakmu tenang katanya. Kita berdoa, terus ibu bilang mau lihat bapak kan, saya mau lihat apapun bentuknya, saya harus lihat. Terus Om Bardi bilang ibu lebih baik lihat foto bapak saja, ibu akan bangga itu. Karena kenyataannya bapak saya kan lehernya dipotong juga kan. Jadi yang nyambung cuma tulang belakang. Waktu diangkat tuh kepalanya ke gitu. Kalau yang lain katanya kan lurus gitu. Tapi kan memang biadab sekali perlakuan mereka kepada orang tua kami ya. Semua alat kelamin itu rusak semua kan. Saya kalau lihat itu nggak tahan memang. Dan bapak saya selain itu kepalanya juga terpotong, matanya juga dicunggak. Itu tidak ada di visum, nggak ada, tapi yang mengangkat jenazah itu yang bicara kan, yang dari marinir itu, yang dari marinir. Ya KKO itu kan bilang, kemudian dia bilang Pak Yani satu-satunya kepalanya kelempar gitu, nggak taunya udah putus, cuman sambung belakang aja. Jadi makanya Om Bardi bilang ibu lebih baik lihat foto bapak saja katanya, kan lebih bangga katanya gitu. Iya. Itu tanggal 4 ya. Tanggal 4. Sorenya kami pulang ke rumah, ke Jalan Lembang lagi. Sepi, bapak nggak ada, padahal kemarin mau ngajak kita ke istana kan. Tanggal 5 itu yang ke istana ya? Nah benar, ya? Tanggal 5 Oktober memang. Kita malam tuh, tanggal 4 malam, jam 11 malam kita lihat jenazah 7 peti tertutup di MBAD ya. Terus saya lihat di jalan tuh tentara nangis semua, orang marah semua itu. Ketika keadaan seperti itu dan di dalam itu bau menyan dan saya hanya bisa meraba bendera, saya nggak tahu bapak seperti apa kan. Saya belum pernah lihat fotonya loh sebelumnya, foto yang rusak-rusak itu belum pernah. Jadi kita nggak bisa membayangkan seperti apa. Kalau sekarang kan udah lihat jelas ya. Kemudian tanggal itu sampai jam 12 malam kita pulang, suasananya juga ya nggak bisa diceritain lah. Nah besoknya pemberangkatan jenazah kan. Pemakaman. Diangkat, ditaruh di atas pansor kan, 7 jenazah. Itu arah-arahannya yang bapak saya bilang kan. Semua ikut bapak ke istana, lihat arah-arahan. Bapak saya diarak oleh masyarakat Jakarta kan, keluar semua waktu itu. Hujan rintik-rintik mendung. Perjalanan ke
Taman Makam Pahlawan tuh 4 jam kalau nggak salah karena banyaknya orang ya. Iya, Jadi pelan iya. sekali sampai di Taman Makam Pahlawan ya. Begitulah. Cuman pertanyaan saya, pertanyaan Ibu. Waktu itu di pemakaman siapa aja Bu, tokoh-tokoh yang hadir Bu? Banyak tentara terutama ya. Tentara, ya. Nah yang anehnya inspektur upacaranya itu Subandrio ya. Baperdam 1 yang Menteri Luar Negeri. Yang nantinya ditahan juga. Kan dia kan ketua Badan Intelijen waktu itu. Badan Intelijen Negara atau Intelijen PKI? Bukan, PKI kan. Belum ada waktu itu kalau nggak salah. Katanya itu Badan Intelijen itu cuma di Jalan Madiun, cuma beberapa rumah dari Jalan Lembang loh. Jalan Madiun ini Jalan Lembang, Jalan Madiun di sini. Itu sangat dekat, jadi ya gitulah. Jadi terus pemakaman orang tua kami ya seperti biasa, saya bilang sama tinggal sama Bapak, istana itu Taman Makam Pahlawan itu. Jadi arah-arahannya itu ternyata 5 Oktober. Dan ternyata kita nggak pernah sekolah selama lebih dari 6 bulan ya. Kan sekolah mundur semua waktu itu kan, karena situasi Jakarta kan. Situasinya itu kan perang, dalam keadaan perang ya. Jadi jam malam tuh jam 6 sore sampai jam 6 pagi, 1 tahun loh. 1 tahun. Nah, tahun kedua mulai berkurang. Misalnya jam malamnya mulai jam 7, besoknya sampai jam sekian gitu ya. Berkurang sampai habis gitu. Setelah pemakaman Pak Jenderal Ahmad Yani dengan 6 jenderal lainnya itu, apa yang terjadi Bu? Tadi Bu ceritakan masyarakat marah, kecewa, menangis. Iya. Apa yang terjadi setelah itu? Itu setelah itu keadaan masih belum tentu ya, belum menentu. Tapi udah mulai kasak-kusuk gitu, mulai Siapa ini yang mulai berita-berita itu keluar tentang Subandrio, tentang segala macam lah. Nah, tapi orang sudah tahu itu PKI gitu ya. Hanya terus kemudian 2 Desember kalau nggak salah, kakak saya nomor 1, nomor 2 kan berangkat ke Jerman. Jadi anak tertua saya di rumah sama adik-adik saya itu demo mulai mahasiswa. Demo mahasiswa. Ya, mahasiswa kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dimulai dari UI kan. Jadi saya juga ikut demo waktu itu. Ibu turun demo juga? Ikut, karena saya ketua Aksi Pemuda Pelajar. Oh, Ibu mahasiswa UI ya? Enggak, saya masih di SMA. Oh, masih SMA. KAPI saya. KAPI itu ya? kami. Jadi itu senior kita lah. Senior. Setiap hari itu kita demo di depan Istana Merdeka itu. Ngadepin Bung Karno, gantung Soekarno, adili Soekarno, Dikit Tritura itu kan, bubarkan PKI, Ritu Kabinet 100 Menteri, turunkan harga beras, kan masih miskin kita. Waktu itu kan inflasinya sampai 650%. Uang 1.000 jadi Rp1, miskin kita itu. Oh, parah banget ya. Oh, Pak. Orang tuh makan bulgur ya, makanan ternak itu ya. Terus baju compang-camping, nggak ada orang punya baju bagus. Jadi Tritura ya. Tritura. Demo-demo pelajar sama mahasiswa ini yang dituntut 3. 3 iya. Yang pertama bubarkan PKI. Bubarkan PKI. Yang kedua Ritu, ganti kabinet 100. Ganti kabinet. Kan Bung Karno bentuk menterinya sampai 100. Sudah mulai bingung dia. Terus yang ketiga itu turunkan harga beras. Turunkan harga. Nah, tapi kan memang tentara TNI dari Kostrad ya memang membantu kita sih memang. Nah, jadi berani kita kan. Kita kan dikejar-kejar Cakrabirawa itu biasa ditembakin. Kan ada yang meninggal, gugur kan Arif Rahman Hakim. Sama Ridwan Rais tuh ada 2. Ridwan Rais mahasiswa UI ya? UI. Oh ya, ada gedungnya ya di UI ya. Dulu tiap hari tuh anak mahasiswa, anak pelajar tuh di RSCM tuh banyak yang luka-luka, yang ini yang untungnya saya enggak ya. Saya lari-lari juga, dikejar ya lari. Sampai ke pintu air tuh. Pasar Baru. Dari istana itu lari ke sana. Ya ikut berperan lah waktu itu ya. Sampai akhirnya surat perintah 11 Maret itu keluar. Ya kan? Setelah mahasiswa masuk ke istana, ya karena dibantu tentara ya. Itu Bung Karno langsung dinaikkan helikopter ke Bogor. Subandrio dan semua menterinya lari kan, bubar. Terus desain ya, mendesain mungkin dari Kostrad saya nggak tahu. 3 jenderal menemui Bung Karno di Istana Bogor, minta supaya beliau mengeluarkan perintah untuk ketertiban keamanan Jakarta ya terutama, dan Jawa dan Bali kan, dan sekitarnya. Terus saya cuma diceritain Bu Hartini kalau itu karena saya nggak ada di situ ya. Cuman Bu Hartini cerita
Bung Karno coret-coret, ganti lagi coret-coret lagi. Tapi akhirnya beliau tanda tanganin tuh surat dan sepertinya beliau sudah sadar begitu menandatangani surat itu artinya kekuasaan beliau itu sudah redup ya. Jadi semua tanda pangkat yang presiden seumur hidup, panglima besar, panglima tertinggi ABRI, ya dia sebagai panglima tertinggi ABRI harusnya kan memberikan komando kan. Jenderal-jenderalnya begitu kan dia diem aja. Malah tanggal 6 Oktober tuh beliau malah bilang itu hanya riak-riak kecil dalam revolusi. Itu seperti riak-riak di samudra katanya gitu. Terus saya bilang kok Bung Karno ngomongnya gitu. Saya dengerin di TV waktu itu ya tanggal 6 itu. Ibu saya juga marah, semua marah denger dia ngomong begitu. Agak kecewa ya. Ya kecewa kok. Kok orang yang begitu dekat sekarang dianggapnya itu hanya riak-riak kecil dalam revolusi itu biasa itu katanya gitu. Nah itu tanggal 6 terus abis itu ya itu terus kita demo sampai keluarlah SP 11 Maret. Bu Hartini cerita sama saya setelah menandatangani itu Bung Karno masuk kamar katanya lama nggak keluar berjam-jam, mungkin dia menangis karena dia kehilangan semuanya. Nah abis itu dikasih tahu supaya Istana Bogor dikosongkan. Dia udah nggak ada artinya kan artinya. Terus Bu Hartini cerita baju-baju dibungkus itu spray tempat tidur ke Batu Tulis pindah ke Batu Tulis. Karena Istana Bogor dikosongkan, perintahnya gitu. Tapi udah mangkelnya kali tentara ya. Dia pindah dan terus 1 tahun kemudian tahun 66 baru Bung Karno diantar oleh Pak Harto ke Kalibata. Dia nangis di pusara Pak Yani kan. Nangis terseduh-seduh. Bung Karno nangis di makamnya Pak Ahmad Yani. Terseduh-seduh suaranya kedengeran sampai semua orang tahu gitu kan. Terus katanya Pak Harto mungkin udah Pak cukup jangan kan banyak orang di situ ya. Tapi karena dia mungkin penyesalan yang tiada menyesal kok saya mendengarkan bisikan mereka, kenapa saya ya kan pasti gitu ya. Tapi kan itu nasi udah jadi bubur, terlambat beliau sudah dikubur gitu. Nggak percaya sama Pak Yani kan. TNI itu kan luar biasa, nggak percaya sama tentaranya sendiri yang sudah berjuang sejak tahun 42, 45 sampai 65 kok merebut Irian Barat, Dwi Kora ya, nggak punya uang suruh perang. Kan Dwi Kora itu bapak saya nulis di agendanya tuh nulis budgetnya sekian tapi nggak ada duitnya. Tentara dikirim semua ke Kalimantan Utara kan waktu itu. Jadi Jakarta itu kosong sebenarnya. Hanya yang mau defile itu 5 Oktober yang tanpa peluru itu. Iya. Itu jadi makanya terus dipanggil pulang semua kan. Akhirnya kan kita keluar dari PBB juga kan waktu itu. Bung Karno waktu di Korea Bung Karno pidato negara boneka Malaysia, usir Inggris gitu, Amerika segala. Terus itu terjadi peristiwa itu ya hilang gitu aja, tentara dibalik semua ke Jawa kan, ke Jakarta untuk mengejar PKI dan antek-anteknya itu, dan semua dikejar dan dapat semuanya. Dapat semua. Ya dari Aidit, Nyoto, Sudisman. Ketangkap semua ya? Semua diadili dan dihukum mati. Cuman yang nggak dihukum mati Omar Dhani, siapa namanya, Bandrio, ada beberapa yang nggak. Karena? Seumur hidup cuman. Oh, seumur hidup. Iya. Ya itu keputusan Mahmilub ya. Mahmilub. Iya, Mahmilub kan yang memutuskan itu semua. Kalau Suparjo kan yang wakil Dewan Revolusi yang Brigjen itu setahun kan lari sana sini nggak keruan gitu. Si Untung itu juga lari sehari udah total mereka nggak bisa apa-apa kok. Langsung Pak Harto kan bilang waktu itu tanggal 1 dia tahu kan ada Bung Karno di Halim bersama Dewan Revolusi. Pak Harto bilang Halim akan diserbu supaya Bung Karno segera meninggalkan Halim. Iya. Pergilah dia ke Bogor. Jadi Halim nggak diserbu, tapi ancamannya Pak Harto waktu itu karena Halim akan diserbu. Karena situ emang tempatnya orang-orang itulah. Dewan Revolusi di situ, semua ngumpulnya di situ sama Bung Karno lagi. Tadi Ibu menceritakan bahwa yang menembak Bapak sampai meninggal itu sersan dan pangkatnya? Yang datang kan cuma sersan sama kopral gitu, nggak ada yang perwira itu kan nggak. Kemudian mereka ini dihukum mati? Oh iya, tembak mati.
Nah, biasanya kan kalau orang sebelum ditembak mati itu ada permintaan terakhir ya. Ada nggak mereka menghubungi keluarga ibu minta maaf? Enggak. Oh enggak. Oh. Udah di penjara udah nggak bisa apa-apa. Yang sebenarnya ngomong ngalor permintaan maaf kepada keluarga ibu dari pelaku ada nggak? Anaknya Pak Suparjo. Oh. Mas Giarto, udah meninggal dia. Dia itu ingin sekali ketemu saya, akhirnya ketemu ya. Ketemu. Nah, dia cerita bapaknya. Saya tanyakan di film, saya bilang di film itu kan Bung Karno nempuk bahunya Pak Soeharto. Itu benar nggak sih? Saya bilang, benar Mbak, dia bilang gitu. Nah, ketika dia udah ngomong gitu, dia langsung deketin saya, terus dia cerita bagaimana dia menghadapi semua ini. Kesian sih, nah, karena bapaknya lari kan, setahun nggak ketemu. Dia tiap sore jemput tentara, ditanyain bapakmu di mana, di setrum, dia cerita. Saya pikir, aduh berat juga ya mereka yang orang tuanya berbuat, anak-anaknya ini yang menanggung kan, kayak Mas Giarto gitu kan. Tapi dia lulus dokter gigi loh sekolahnya. Tapi dia cerita waktu bapaknya mau ditembak mati setelah diadili ya, memang bagus tuh pengakuan beliau itu saya baca di Mahmilub ya. Memang Bung Karno marahin dia, kamu Jenderal Tai masa nggak bisa kok kita kalah katanya gitu. Nah Suparjo itu minta supaya Bung Karno merestui gerakan ini, dia nggak mau karena udah kalah ya waktu itu. Karena nggak ada persenjataan yang keluar. Artinya dijanjiin akan ada tank panzer keluar gitu, nggak ada. Mau defile sih, pemenang ini mau defile. Habis bunuh orang tua kita dia mau defile gitu loh. Tapi ternyata nggak terjadi, terbalik semua kan. Nah terus dia dihukum mati 2 jam sebelumnya keluarganya ketemu, tapi setelah ditembak mati jenazahnya nggak boleh dibawa pulang. Dikuburkan di sebuah tempat, kata Mas Ki ini, di hutan di Subang sana ada hutan, di sana ada satu petak gitu dari semen, nah dia di situ dan tanpa nama, karena dianggap pengkhianat terhadap negara. Itu kalau Mas pernah ke kuburannya Imogiri, para raja-raja Jawa itu kan ada tangga berapa ratus tuh. Nah nanti terakhir tuh ada batu hitam yang semua orang harus injek itu kan. Kenapa? Inilah pengkhianatnya Sultan Agung. Nah sama. Jadi kalau yang ini di Subang, di hanya sepetak gitu, itu para orang-orang yang dihukum mati, yang ikut dalam peristiwa gerakan 30 September. Iya. Tentara emang begitu hukumnya kan. Hukumnya ya. Iya, kill or to be killed. Oh. Kan membunuh atau dibunuh kan. Jadi yang membunuh apa saya dibunuh, ditembak mati semua. Ditembak mati semua. Semua. Kalau dengan sesama keluarga para jenderal ini bagaimana komunikasi Ibu? Baik. Baik ya. Kemarin terakhir kami diajak Pak Dudung Kasat umroh semua ke Mekah dan Madinah, ini senang kita ketemu keluarga-keluarga itu ya. Iya. Kalau yang agamanya Kristen Katolik mereka ke Yerusalem ya, kan keluarga Panjaitan kalau nggak salah. Tapi keluarga Tendean, Ahmad Yani, Suprapto, Sutoyo, Haryono MT semua bareng-bareng. Cuma Panjaitan yang ke Yerusalem. Jadi sama Angkatan Darat memang kami diberi hadiah istimewa setelah 58 tahun gitu ya. Jadi setelah Bapak meninggal, bagaimana itu Ibu Yayu membesarkan, mendidik 8 orang anaknya? Iya, itu berat sekali. Karena keluarga tentara itu nggak ada seperti fasilitas apa-apa tuh nggak. Nggak ada fasilitas. Pahlawan revolusi iya, yang gugur kan orang tua kami. Sedangkan ibu kan gini, ini jaga anak-anak kata bapak saya kan. Bapak saya kan nggak ada ninggalin deposito miliaran gitu kan, nggak ada, nggak ada uang lah. Waktu itu kan juga miskin semua. Jadi ibu saya 8 orang gimana anaknya? 6 ya, karena yang 2 ke Jerman. 2 ke Jerman. Iya, kita berenam ya, cuma nemenin ibu aja. Nemenin ibu dan berusaha untuk membuat beliau itu kuat. Karena pensiun bapak saya itu terakhir yang saya tahu tuh 150.000. 150.000. Sama berasnya 20 kilo. Beras 20 kilo. Terus saya bilang gini sama ibu, Bu, kok cuma segini sih Bu? Biarpun segini bapakmu masih memberi, katanya gitu. Jadi ibu saya selalu memberikan positif kepada saya, mensyukuri gitu loh. Tapi ibu saya sangat tegar memang, dan dia berusaha
jualan sembako waktu itu, kayak jual minyak, beras dan sebagainya. Masih sulit ya waktu itu sembako itu. Ibu saya jualan itu, dan kalau pulang bawa duit kucel-kucel itu ya. Jualannya di rumah apa di pasar? Di Jalan Bangka yang masih tempat peternakan sapi, orang bikin tahu, masih orang bikin tahu di situ. Jadi masih sangat miskin ya. Dulu ibu saya beli tanah di situ per meternya Rp125. Ibu juga sekali-kali bantu ibu jualan itu ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena ibu saya bilang gini, kamu nggak boleh malu. Kalau ibumu jualan seperti ini. Makanya dia selalu bilang, kamu semua bukan anaknya Menteri Panglima Angkatan Darat. Kamu sekarang anaknya rondo janda bakul beras, katanya ibu saya. Itu harus kita bisa terima itu. Kadang-kadang keluar air mata. Ke anak-anaknya, kamu bukan lagi anak menteri. Bukan, kamu anaknya janda bakul beras. Ibu saya jualan minyak sembako. Maka saya tanya, ibu ini uang apa, Bu? Diem aja, kata ibu saya, itu uang itu tukang becak, kata ibu saya gitu ya. Padahal itu hasil jualannya ibu. Tapi saya rasa ya waktu itu banyaklah yang membantu ibu saya. Kalau nggak mungkin ya. Dan di Jalan Bangka itu dulu kan tahun 67 investasi asing mulai masuk tuh. Setelah Pak Harto mulai menjabat ya. Investasi masuk ya. Saya ingat ada orang Inggris, ada orang Malaysia, semua udah pada mulai masuk. Nah, ibu saya bikin rumah di situ sampai jadi 5 dan disewa. Disewa oleh orang-orang asing itu. Pendapatan itulah yang untuk nyekolahkan anak-anaknya ini. Ada yang saya ke Inggris, ada yang ke Perancis gitu. Ada yang ke Perancis ya. Jadi ke Jerman, saya kan di Jerman. Jadi kami semua menikmati pendidikan di luar negeri, tapi juga kembali ke UI nantinya untuk mendapatkan Ibu, ada satu syair ya dari Jalaluddin Rumi, dia mengatakan luka ya. Luka adalah tempat cahaya memasuki. Luka adalah tempat cahaya memasuki dirimu. Maksudnya gini, apa yang ibu alami itu kan tidak mudah dengan seusia segitu dan butuh waktu ya. Nah, sampai berapa tahun ibu baru bisa agak tenang? Lama ya? Lama sekali. Ada 20 tahun ibu bisa agak lama sampai saya akhirnya kan kakak saya di luar itu, akhirnya saya minggat ya. Minggat ya? ke desa. Ke desa. Saya jadi petani di desa karena saya lihat Jakarta ini kejam banget ya. Udah bapakku dibunuh di situ. Sesuatu yang harusnya bisa dimusyawarahkan, dirapatkan. Susah ya. Dan sepertinya orang kan nggak ngerti kita ya. Kalau saya cerita sama Mas, bapak saya diginikan, ya Mas pasti bilang, saya ikut prihatin. Tapi kan Mas nggak bisa bantu saya. Dan yang bisa bantu tuh diri saya sendiri. Yang bisa menyembuhkan itu diri kita sendiri. Akhirnya ibu pergi dari Jakarta, tinggal di desa. Saya jual rumah, saya ke Pak Benny Murdani karena beliau itu yang paling dekat sama saya waktu itu ya. Sangat baik beliau sama saya. Terus saya bilang gini, Pak, saya kerja di UN 14 tahun, terus saya mau pergi aja. Mau kemana? Saya mau ke desa. Mau apa? Saya mau jadi petani. Dan saya jadi petani betul. Dan Pak Benny bantu saya membeli rumahnya, sehingga saya bisa bikin rumah di desa yang besar karena di Jalan Bangka kan cukup mahal ya waktu itu ya, tapi ya masih ratusan juta lah, bukan miliar. Terus saya bikin rumah di Jogja. Di desa, ibu tinggal di daerah mana tuh, Bu? Di dusun. Di dusun. Dusun Bau namanya. Dusun Bau. Di Sleman. Di Sleman. Iya. Tinggal masih selama desa. 20 tahun di situ. Iya, akhirnya 21 tahun nggak terasa saya di situ. Nggak terasa loh. Terus saya punya anak satu, Dimas. Saya sekolahkan dia di Australia, di asrama juga. Jadi saya jadi petani, petani yang kaya. Jadi betul-betulnya ibu selama 20 tahun itu sudah nggak mulai dengar berita-berita politik? Enggak, sama sekali. Tapi banyak sekali bapak-bapak jenderal yang datang mau lihat anaknya Pak Yani ngapain di situ. Gitu. Tamu saya banyak. Sahabat-sahabatnya ya. Iya, Pak Benny Murdani, Pak TB Silalai, Dirut Mana, banyak yang datang. Terus siapa ya waktu itu ya? Banyak lawyer tuh yang terkenal.
Nasution, Adnan Adnan Buyung. Buyung. Datangnya nggak sendiri, rombongan gitu kan. Jadi dimasakinya ya ketela aja, digoreng, dikukus, digoreng gitu. Ya, jadi sesuatu yang menyenangkan kok. Kalau Pengalaman dengan ya. adik-adik ibu yang lainnya yang perempuan, yang laki-laki itu gimana? Mereka juga seperti ibu? Lain. Oh, lain ya. Yang saya mungkin di keluarga yang paling nyeleneh, yang paling pergi ke desa. Terus kakak saya marah, ngapain kamu ke sana? Mereka kan nggak tahu apa yang saya alami ya. Saya kerja itu, saya kan bekerja. Atau mungkin di antara 8 orang itu yang paling dekat dengan Pak Yani ibu? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Sama aja. Sama aja. Cuman mungkin kalau orang Jawa ya, saya ini orang Jawa ya. Orang Jawa itu selalu punya apa sih inner di dalam diri kita itu bisa berhubungan gitu ya. Nah, itu saya yang bisa. Oh, terasa itu ya? Iya. Apa pengalaman ibu itu, Bu? Oh, bapak ya, yang bapak saya. Bapak saya yang datang. Oh, datang. Iya. Bapak saya itu ngomong tapi saya nggak bisa ngerti gitu loh. Dalam mimpi atau gimana? No, dalam keadaan saya setengah mau tidur, itu kan biasanya bapak saya bikin teh gitu ya misalnya di pojok situ. Tiba-tiba muncul itu kayak kayak labirin ya. Gini muter-muter. Muncul sosok putih aja, saya udah nggak bisa apa-apa, udah tangan saya udah begini aja, ngomong sama saya, tapi saya nggak ngerti, karena suaranya seperti geluduk halilintar, gemuruh, suara gemuruh ya. Cuman mau ngasih tahu saya, cuman saya nggak bisa ngerti dan saya takut, itu masalahnya. Itu ada berapa kali saya diparanin gitu. Oh pernah berapa kali itu ya? Di rumah Jalan Lembang. Waktu itu ya, terus saya pernah pas jalan tempat bapak saya ditembak, saya ngerasa apa nih, bulu kuduk saya berdiri, saya tidur di belakang, di kamar saya yang belakang dulu kan, datang kok, tapi ya itu saya menolak ya karena saya takut. Saya kalau sekarang kadang-kadang pengen tahu mau ngomong apa bapak itu gitu. Iya. Mungkin bapak tuh mau ngomong yang bisa didekatin, mungkin batinnya saya. Waktu itu ya, tapi ya sekarang sih sudah enggak lagi. Iya. Tapi pernah saya baca itu Pak Ahmad Yani itu pernah berkirim surat kepada Bung Karno ya? Oh ya, itu sebelum kejadian. Oh, sebelum kejadian. Ya, karena dia dipojokkan. Karena Bung Karno sudah mulai condong ke kiri, ke PKI dan sudah dekat sekali sama Aidit ya, dan kepercayaannya berubah. Kan katanya yang bikin pidatonya Nyoto ya, bukan lagi Sultan Abdul Ghani, udah diganti. Dan orang kan mendekati mau menghancurkan orang kan yang dilihat kan kelemahannya apa sih? Orang-orang sekelilingnya ya. Kelemahannya kan perempuan kalau Bung Karno itu. Nah, dikasih aja perempuan terus. Sampai akhir ada yang cerita sama saya itu. Sampai akhirnya beliau nggak bisa berpikir jernih. Ya ini mau kudeta, ya ini mau ngambil alih, ya ini mau itu. Dewan Jenderal mau ini, Gilchrist bilang begini, ya banyak sekali. Bapak saya dipojokkan dengan adanya itu tadi dokumen-dokumen propaganda ya, dan itu masuk sekali ke Bung Karno. Dan Bung Karno mulai nggak suka sama bapak saya, curiga sama bapak saya. Oh ya ini mau mengambil alih negara gitu dipikirnya, padahal nggak ada. Makanya terus bapak saya sebelum gugur itu nulislah beliau ke Bung Karno sebagai seorang tentara nasional Indonesia, bahwa TNI itu selalu dipojokkan, dibilang akan menyingkirkan presiden, akan mengambil alih, akan melakukan coup dan sebagainya. Tapi di TNI tidak ada itu. Di Tentara Nasional Indonesia tidak ada yang namanya kudeta. Di Indonesia ya. Itu yang bilang sama saya Pak Benny Murdani. Karena saya bilang, Pak, kenapa Bapak nggak mengambil alih misalnya, saya bilang, waktu itu sama Pak Harto ada konflik ya. Terus dia bilang, di tentara tidak ada yang namanya kudeta. Tentara Indonesia dia bilang. Dan itu saya percaya, memang itu tidak Ibu ada. dapat cerita dari Pak Benny Murdani. Iya, kan beliau kan juga ada posisi yang sangat kritis waktu itu dengan Pak Harto ya, kalau nggak mau diganti. Dan sebagai Panglima ABRI, saya kan bilang, kenapa Bapak nggak ambil alih? Saya sampai ngomong gitu. Jawaban beliau apa? Di TNI tidak ada yang namanya kudeta. Jadi Bapak saya nulis itu, betul. Jadi memang berbahaya kalau pemimpin itu tukang pidatonya maupun pembisiknya kalau tidak netral begitu berbahaya sekali ya. Apalagi itu ke PKI semua yang masuk kan. Dan kelemahannya ini ya udah kasih aja gitu.
itu akalnya mereka untuk menjatuhkan seseorang kan itu. Sehingga akhirnya Bung Karno sangat tidak suka sama Pak Yani yang sebenarnya nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi karena bisikan dan dokumen itu yang membuat, kalau nggak salah katanya itu siapa? Syam Komaruzaman, yang paling pinter, memang mungkin pinter-pinter orangnya ya, bikin propaganda ya, sampai membuat TNI itu dipojokkan sama Bung Karno, seolah kamu mau ngambil alih. Bung Karno ketakutan sendiri, maka dia berpihaklah kepada kiri kan. Nah setelah kejadian itu ternyata salah kan semuanya, nangislah dia. Baik Ibu, Ibu. Memang kita ini kan sebagai sebuah bangsa ini lumayan banyak ya sejarah kelam kita ya. Ada Romusa, pemberontakan DITII, G30 SPKI, kemudian apa namanya itu kerusuhan etnis. Nah, Ibu yang sampai sudah ya? mengalami ini, apa kira-kira pesan Ibu kepada para pemimpin baik yang di daerah ini, apa harapan Ibu biar enggak terulang kembali? Karena kesejahteraan itu sampai sekarang belum tercapai, ya keadilan sosial yang sila kelima itu kan belum. Itu apa sebabnya? Karena kebanyakan korupsi. Korupsinya itu ya? Terlalu. Korupsi itu sekarang bukan miliar tapi sudah triliunan ya. Jadi ya, kayak BTS itu ya, 10 triliun sampai 8 triliun. Orang sampai membeli kapal sampai 20 kapal karena duitnya nggak tahu mau diapain. Orang naruh duitnya di ember-ember di kamar mandi saking banyaknya uang. Tapi itu semua bukan uangmu, itu uang untuk rakyat loh. Kesejahteraan itu nggak tercapai kalau kita korupsi. Dan korupsi kok didiamkan. Dan nggak pernah kita tahu kembali nggak duitnya. Disitalah mobil mewah ini apa Rubicon ke apa, kita rakyat tuh cuma dengerin ya di televisi ya, tapi kita nggak pernah tahu balik nggak duitnya sih. Dan kesejahteraan tidak pernah tercapai. Sehingga rakyatnya dibagi-bagi kaos lah, sembako lah, mestinya udah enggak. Saya waktu masih kecil nih, saya cerita sedikit ya. Masih Tegal, bapak saya masih tentara yang pangkatnya letnan kolonel gitu ya. Setiap bulan tuh ada kiriman dari angkatan darat tuh kaleng segede gini tuh, black gitu ya, segini. Isinya itu ada rokok, ada kue, ada makanan, ada segala macam kering-keringan ya, plus ada beras. Nah, kenapa itu nggak ada lagi? Padahal itu kan murah ya. Kalau tentara semua tiap bulan nerima kiriman seperti itu ya, meskipun nanti yang makan siapa, tapi saya ingat deh, dikirimin tuh satu kaleng gede itu ya, sama beras. Terus mbah saya, yang namanya Pangan ya, mbah saya di desa itu semua orang desa pasti punya sepen, punya gudang ya. Di situ kalau dibuka di gudang itu ada beras, berapa bakul gitu, ada pisang 1 tandan, ada kelapa berapa tandan. Saya mikir itulah yang disimpan untuk makan mereka. Kalau paceklik gitu ya. Nah, kenapa kita ini hilang semua ini, nilai-nilai ini udah nggak ada, nggak ada. Padahal untuk sejahtera itu tidak sulit, tapi jangan korupsinya terlalu korupsi. Bahkan ada orang yang menguasai lahan begitu besar ya. Ya saya, bapak saya nggak punya yang itu. Gitu. Kita nggak punya apa-apa. Pak Ahmad Yani itu nggak punya apa-apa. Tabungannya berapa Bu setelah meninggal Bu? Nggak ada. Nggak ada tabungan? Nol. Oh. Beliau tuh militer sejati, prajurit yang sejati iya, yang ibu saya itu sampai bingung kan, makanya sampai jual sembako segala macam karena ditinggal dalam keadaan tidak siap kan, tidak tahu gitu ya. Rumah juga nggak punya kan, rumah dinas. Berapa Ibu Yayu ketika Bapak meninggal? Beda 2 tahun sama bapak saya. 40, 39 masa. Berarti kuat juga dia. Wah berat tapi karena situasi semua miskin waktu itu, semuanya semua seluruh Indonesia miskin ya, memang miskin sekali. Jadi kita masih lebih baik gitu, karena makanan selalu ada yang ngirim, saya nggak tahu dari mana ya, selalu ada. Terus teman-temannya ibu saya juga banyak yang menghibur beliau gitu ya. Jadi tapi ibu saya Bapak saya tuh kan ganteng ya. Kalau pulang kantor tuh ibu-ibu tuh pada duduk di lantai loh, di ruang tamu tuh. Cuma mau lihat bapak saya lewat loh. Ibu saya bilang gini, dulu masih ada bapakmu kan akeh toh, banyak toh yang lihat. Sekarang mana, kata ibu saya gitu. Saya pikir iya. Kalau ada gula ada semut itu. Di rumah itu bahasa Jawa, bahasa Bali? Ibu saya bahasa Bali sama teman-temannya, kalau sama kita bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya.
tapi lebih banyak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ibu saya. Kalau bapak bahasa Jawa sama kita. Tapi Ibu Amelia juga kuliah di UI, kuliah di Amerika. Di Inggris saya. Di Inggris ya. Menulis 6 buku. 6 apa 7 buku? 6 ya. Kemudian jadi duta besar di Bosnia. Saya kalau itu oke lah. Misalnya untuk masa itu ya. Tapi menulis 6 buku itu cukup jarang perempuan bisa gitu ya. Itu ya. Begitu ya. Apa yang mendorong Ibu bisa menulis sampai 6 buku itu? Yang pertama tentang bapak saya pasti, karena saya nggak kenal bapak saya di luar sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, kan saya nggak ngerti ya. Saya ngerti bapak di rumah aja ya. Nah itu saya ketemu Pak Nas, Pak Sarwo Edi semua kan. Usia berapa Ibu menulis itu? Tahun 88 ya, 1988. Iya. Karena ibu saya selalu pertanyaannya, Bapak kok dibunuh kenapa? Jadi itu mengiang terus di telinga. Saya pikir ya kenapa, saya juga nggak tahu, makanya saya nulis. Lalu Ibu menulis buku. Yang pertama judulnya apa Bu, buku Ibu? Profil Seorang Prajurit. Profil Seorang Prajurit. Ditulis sendiri? Iya. Oke. Dengan air mata. Terus saya bawa ke. Menulis dengan air mata? Iya. Saya bawa ke ke Sinar Harapan waktu itu ya. Ini buku saya, draft saya seperti ini. Tolong dibenerin gitu ya, editor dan sebagainya. Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Udah kita cetak begitu aja. Jadi nggak karuan gitu kan. Terus Tosihan Anwar nulis ke saya gini, bukunya kering katanya. Saya pikir bukunya mau kering kayak mau apa. Itulah yang saya bisa buat gitu. Nggak ada yang nolong. Kalau yang Yasam Amelia yang terakhir ada yang nolong. Jadi buku pertama itu Ibu penelitian sendiri, wawancara sendiri. Semua sendiri. Semua sendiri. Udah jadi barangnya, saya kasihin ke Sinar, maksud saya bantuin dong editornya kan apa dibener-bener bahasanya. Gak ada yang mau, takut katanya. Udah ketakutan yang mau itu, udah biar begitu aja katanya. Kalau buku yang kedua judulnya apa Bu? Ada mengenai banyak sih. Banyak ya. Di situ ada deh. Ada ya di buku. Ibu umur berapa sekarang Bu? 80 ada Bu? Hampir. Oh hampir ya, luar biasa Ibu ya, sehat ya. Nah, Ibu ketika menjadi duta besar di Bosnia Herzegovina gitu kan, itu kan juga daerah konflik. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika menjadi dubes itu? Sementara Ibu juga pernah mengalami hal yang sama gitu loh. Nah, suatu saat saya dipanggil Menlu Retno Marsudi, saya dipanggil, terus dia bilang begini, Bapak Presiden meminta Ibu, menunjuk Ibu sebagai duta besar, luar biasa, berkuasa penuh untuk tuh lama kemana itu kan saya nggak tahu, saya negeri kemana gitu. Bosnia dan Herzegovina, di mana itu saya sendiri nggak tahu ya. Terus baik Bu gitu, saya ya siap aja gitu. Sorenya saya dipanggil Pak Wiranto, gimana Bu? Ntar Pak, itu kan manggil. Malam ketemu Pak Wiranto jam 9. Di mana Bu? Di Bosnia dan Herzegovina. Oh, bagus. Itu Mas, yang namanya saya browsing di internet kan nyari. Ternyata negara itu Yugoslavia tadinya, pecahan dan sebagainya. Dan saya terus melihat, oh bapakku dulu beli senjata di sini. Gitu. Pak Ahmad ini pernah beli senjata untuk berjuang. Iya, merebut Irian Barat. Merebut Irian Barat kan nggak punya apa-apa. Kan nggak punya apa-apa tentara. Bapak saya beli senjata kan ke Eropa waktu itu, Yugoslavia tulisannya waktu itu masih Yugoslavia. Oh, rupa-rupanya ke Bosnia karena 60% produksi senjata itu Bosnia. Nah, orangnya ahli, pintar-pintar di sana. Pintar-pintar di situ. Ya, semua tuh sekolahnya tuh teknik engineering itu semua. Tapi Ibu bertemu ya dengan orang-orang yang pernah mengalami konflik di situ ya. Saya diterima oleh masyarakat. Nanti kalau Mas baca buku saya sangat diterima oleh masyarakat Bosnia sampai sekarang. Bersahabat sekali. Karena Ibu bisa merasakan apa yang pernah mereka rasakan gitu ya. Dan saya satu-satunya duta besar ya waktu itu yang mungkin 19 kali saya ke daerah yang namanya Srebrenica yang orang Muslim dibunuh. Dalam seminggu itu 8.732 dibunuh ya kayak gunung-gunung ya. Terus Clinton kan turun tangan untuk apa namanya mencari jenazah-jenazahnya dan itu dikuburkan dengan kayak bapak saya lah sama ya. Dan di situ saya lihat sama. Jadi dubes-dubes baru atau yang dari negara lain pasti ketemu saya. Amelia, can you help me? Saya mau ke Srebrenica, can you help me? Karena semua orang-orang di Srebrenica kenal saya. Jadi saya bilang, ini dubes ini mau ke sana, dubes ini mau ke sana. Jadi
A friend of Amelia semuanya itu. Makanya saya bilang Yasam Amelia itu I am Amelia karena saya di sana memperkenalkan Indonesia itu dengan nasi tumpeng, nasi kuning itu. Itu rebutan orang itu, the power. Saya bilang kan kekuatan nasi tumpeng, the power of nasi tumpeng. Itu orang antri gitu mau makan apa. Tapi bukunya dijual di Gramedia, Bu? Enggak. Oh enggak. Tadinya iya, tapi yang nyetak nggak tahu ada apa dengan saya. Ibu Amelia Ahmad Yani ya, kan sudah 58 tahun Bu. Peristiwa yang sangat menyedihkan itu terjadi. Kemudian saat ini apa harapan Ibu kepada pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan terpilih nanti? Ya sebelumnya juga kami ada di forum silaturahmi anak bangsa, berusaha untuk melakukan sebuah rekonsiliasi ya. Dan saya sampai ke Pulau Buru udah ketemu orang-orang. Ibu sudah ke Pulau Buru? Dulu ya. Dan mereka menerima saya dengan baik dan sudah terjalin namanya rekonsiliasi. Tapi di tingkat pusat itu sulit sekali. Sulit karena tiap kali kami ketemu ada aja yang berantem inilah itulah, saya capek dengernya. Nah anyway, terus saya jadi dubes, saya pulang masih sama aja. Nah, terus kemarin ini tiba-tiba kan pemerintah membentuk tim apa? Tim apa itu? Tim apa namanya yang untuk pelanggaran HAM berat itu. Nah, dibentuklah mereka, ada 12 kasus ya. Pertama itu yang kasus 65 pasti. Nah, saya berusaha waktu itu untuk ketemu dengan Menko Polhukam Pak Mahfud. Nggak bisa ketemu. Maksud saya, Pak sebelum tim ini bekerja, masukkanlah kami dalam tim gitu satu, supaya mereka mendapat gambaran dong. Jadi sekarang Ibu tidak masuk dalam tim ini? Timnya udah bubar. Udah bubar. Enggak waktu masih mau dibentuk itu. Tapi karena saya nggak bisa ketemu, akhirnya ya udah, totok keluarlah Kepres, keputusan Presiden tentang pelanggaran HAM berat itu yang pertama adalah 65. Setelah itu keluar Inpres 2023, isinya adalah Presiden Jokowi ya itu sama dengan meminta maaf pada PKI menurut saya ya. Karena di situ ada instruksi kepada 18 kementerian untuk memberikan santunan kepada anak-anak keturunan PKI seperti perbaikan rumah, beasiswa, kesehatan dan macam-macam. Lalu kenapa harus ada itu? Nah, kalau mereka sebagai presiden memberikan itu kepada keturunan, kan sama dengan minta maaf toh. Nah, itu yang kami tidak setuju. Kemudian sekarang ini pahlawan revolusi ya, keluarga Mas Untung, Mak Edi, saya sama beberapa jenderal itu menggugat Jokowi supaya itu dicabut. Kepres dan Inpres itu harus dicabut. Yang adil lah, yang bijaksana gitu. Jangan menyulut perpecahan. Itu kan sama dengan menyulut perpecahan. Kalau mau udah korupsinya berantakan seperti ini, ya, terus nggak ada yang benar sepertinya saya lihat, terus bikin Inpres lagi, instruksi yang menyakiti anak-anak pahlawan revolusi, kiai, ulama yang juga dibunuh. Kan keturunannya juga banyak. Itu nggak dihargai. Apa dianggapnya kita udah hidup makmur gitu kali seperti dia gitu ya. Dipikirnya itu kita makmur nih, karena saya udah jadi dubes mungkin dianggapnya makmur gitu ya. Saya nggak tahu, tapi bukan tentang saya aja, tapi kan banyak yang lain. Ribuan. Sudah diajukan tapi Bu? Sudah lewat Mahkamah Agung, dengan lawyernya Pak Alamsyah. Dan saya tahu berita terakhir itu sudah dibentuk majelis hakimnya. Semoga kita berdoa majelis hakim itu berpikir jernih, adil, bijaksana, sehingga yang kita cita-citakan untuk semua rakyat Indonesia, semua aja kenapa? Terus apa bedanya? Wong mereka udah menjadi anggota DPR, udah jadi dirjen, udah jadi apa? Nggak apa-apa, kita juga diem. Itu masalahnya ketika film itu diputer lagi, setelah 18 tahun dihilangkan kan, tiba-tiba Pak Gatot Nurmantio waktu itu bilang nobar semua tentara, itulah yang kacaunya di situ. Semua generasi muda ingin tahu sampai sekarang, usia 20 sampai dengan 50 itu ingin tahu apa yang terjadi. Iya, jadi saya bikin video, maksud saya kalau saya nggak ada nanti, sudah ada yang menceritakan yang benar. Kan Pak Menko Polhukam juga bilang,
tulislah dengan benar, tulis sejarah ulang, silahkan tulis. Tapi jangan ngomong tok, tapi tulis dengan bukti. Seperti saya, ada bukti tulisan bapak saya, ada tulisan semua kan. Oh iya, ini ada naskah-naskah semua yang ibu ini ya? Iya, ada semua. Data-data semua iya, ada semua. Itu agendanya ada di museum karena itu kan mahal ya. Artinya bukti-bukti yang sangat otentik, yang kayak surat bapak saya ke Bung Karno dan sebagainya itu kan otentik. Jadi saya maunya, kita mau bersikaplah adil. Kalau pemimpin kita nggak adil, bagaimana bawahnya? Pemimpin kita aja udah nggak adil, bijaksana lah. Bijaksana. Ya, itu dan saya menunggu apapun nanti kita lihat dan kayaknya yang mendukung kami banyak ya. Banyak sekali bahwa baik, Ibu. Mereka setuju untuk dicabut, didandanin gitu. Baik. Terima kasih sekali Ibu Amelia Ahmad Yani. Terima kasih kembali Mas. Kami TV mendoakan Ibu, keluarga Ibu, Pak Ahmad Yani, Ibu Yayu, mudah-mudahan di surga. Iya. Dan pasti di surga menurut saya. Iya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat. Kami Tvers, mari kita mengambil inspirasi dan belajar dari ketenangan, kesabaran, dan kekuatan dari Ibu Amelia Ahmad Yani dan keluarga. Walaupun begitu besar ujian dan cobaan, tetapi tetap bersyukur, bersabar, dan itulah yang membuat beliau sampai hari ini selalu sehat. Di usia senja. Di usia yang senja seperti saat sekarang ini. Mari terus belajar sejarah dan jangan lupa jaga persatuan, jaga kesatuan. Kita tidak ingin lagi terjadi peristiwa seperti 65 dan lain sebagainya. Semangat persatuan harus kita jaga karena tantangan kita ke depan, tantangan global ini semakin besar. Terima kasih. Salam bahagia, yakin usaha sampai. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube Kahmi TV dan sosialisasikan video ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.